akan kembali lanjutkan perbincangan Profesor Firmansyah. Tadi kita terakhir sebelum jeda sempat mendengarkan bagaimana pengalaman Prof selama di sana 5 tahun yang menjelaskan bahwa sebenarnya simbol-simbol agama itu begitu dijaga di Prancis sehingga tidak boleh dipertontonkan dan sebagainya. Tapi kenapa kemudian soal menyinggung umat Islam ini beberapa kali? Ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya juga kita dengarkan bagaimana kasus Charlie Hebdo waktu itu. Sepertinya ini tidak memberikan pelajaran kepada Presiden Prancis atau Presiden Emmanuel Macron, Prof. Iya, yang tidak boleh adalah di tempat-tempat di mana negara hadir ya, seperti sekolah, negeri, kemudian instansi pemerintah gitu ya. Tapi di luar itu bisa menjadi kebebasan bagi warga negara Perancis, apapun yang dilakukan. Tapi saya ingin kembali bahwa apa yang dilakukan oleh elemen masyarakat kita hari ini. Itu adalah elemen simbolik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari neraca perdagangan kita dengan Jerman, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Perancis. Misalnya data dari BPS Januari sampai Juli tahun ini, total nilai impor Indonesia dari Perancis itu 682 juta US dollar. Tapi kalau kita impor pada periode yang hampir mirip dengan Jerman, itu 3,6 miliar US dollar. Jadi ini yang membuat kenapa saya sampaikan di awal bahwa exposure dan tekanan yang dilakukan oleh elemen masyarakat kita itu sifatnya lebih simbolik dibandingkan substantif. Dan saya rasa itu tidak akan membuat perusahaan-perusahaan Perancis lantas menjadi gulung tikar akibat boikot ini. Tetapi kalau ini tidak direspon, tentu akan menjadi bola liar dan tidak menutup kemungkinan tekanan lanjutan seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto di teleponnya langsung Presiden Prancis, kemudian ditariknya duta besar kita, itu bisa menjadi langkah lanjutan. Baik, artinya Prof. Firmansyah, saya mau tegaskan, saya mau ambil kesimpulan kalau mengenai soal boikot barang-barang tidak terlalu efektif begitu? Ya, karena ini simbolik ya. Ini kan respons masyarakat kita secara substansi itu tentu tidak akan efektif. Baik, Babe Haikal mungkin bisa diberikan tanggapan kalau hanya boikot barang ini malah hanya simbolik Babe, jadi tidak terlalu efektif. Tidak, saya punya pendapat lain. Memang betul cuma 682 miliar US dollar. Itu oke, kecil bagi Prancis. Tapi jangan lupa Pak, negara lain itu akan mengikuti. Sekali lagi saya katakan, Indonesia ini itu adalah ikon Islam dunia Pak. Kalau Indonesia lakukan itu, maka negara lain akan ikut. Nah, Saudi Arabia juga, Qatar, Yaman, seluruh negara-negara Arab akan ikut. Jadi ini bukan sekadar simbolik Pak Prof. Dan harus dilakukan. Dan kami dari PA212, dari FPI, dari para alumni, dari GNPF Ulama, dari HRS Center akan terus menyuarakan untuk boykot. Sehingga dampaknya ada. Dan tiap hari akan kami beritakan. Sehingga negara lain ikut. Malaysia ikut, Brunei ikut. Di mana ada negara-negara, di mana ada produk Perancis diboykot. Dan juga negara lain juga ikut dong mestinya. Oke, kita ambil contoh. Israel, kurang apa? Dunia mengecam Israel. Dari Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, Benjamin Netanyahu. Tapi tak satu pun presiden itu mencela Nabi Muhammad. Walaupun notabene kejam terhadap Islam di Palestina. Begitu juga Amerika misalnya. Ronald Reagan, George W. Bush yang melakukan serangan kepada Irak, pada Afghanistan. Mana pernah dia berani mengucapkan celaan kepada Nabi Muhammad. Ini harus dihentikan oleh dunia. Ini harus dihentikan oleh dunia. Dunia harus menghentikan tindakan terorisme secara virtual dan secara kartunis oleh masyarakat Prancis yang ikut mendiamkan. Masyarakat Prancis juga turunkan demo dong terhadap presiden pemecah belah. Tahun 2020 kita punya salah seorang presiden dunia pemecah belah, Macron orang itu. Baik, nanti kita akan minta pendapat selanjutnya juga dari Prof. Firmansyah, Prof. Hikmahanto juga. Tapi kita sudah terhubung dengan juru bicara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Mas Duki Baidowi. Tapi nanti setelah jeda, kami akan ajak Anda untuk berbincang-bincang dan juga mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sikap pemerintah, termasuk tadi saran dari Prof. Hikmahanto, bagaimana andai kata diadakan soft approach, Presiden Jokowi menelpon langsung dan juga memberikan saran kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sesaat lagi.
Kita lanjutkan pemirsa, sebelum nanti kita akan minta tanggapan dari Prof. Firmansyah dan juga Prof. Hikmahanto ini mengenai tadi apa yang dikatakan oleh Babe Haikal Hasan bahwa boykot ini bisa efektif dan apa yang dilakukan Indonesia ini bisa diikuti, bisa menginspirasi negara-negara lainnya begitu. Tapi kita juga akan dengarkan terlebih dahulu, ini kita sudah terhubung dengan Bapak Kiai Haji Masduki Baidowi selaku juru bicara dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak? Baik, Pak Kiai, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan para narasumber lainnya. Ada Babe Haikal Hasan di sini, ada Prof. Firmansyah, ada juga Prof. Hikmahanto. Begitu. Nah, ini kita menyoroti juga apa yang dilakukan oleh tadi gerakan dari peserta aksi Bela Nabi 211. Ada beberapa hal yang dituntut, beberapa hal yang diminta, termasuk juga adalah memboikot produk-produk Prancis di Indonesia, kemudian juga Kiai untuk bisa memulangkan Duta Besar Prancis dari Indonesia. Silakan tanggapannya, monggo Pak Kiai. Iya, jadi tadi sudah kita dengar ya pernyataan Presiden ya cukup tegas mengecam terhadap apa yang dilakukan, dinyatakan oleh Presiden Prancis. Dan pernyataan itu saya kira punya makna yang cukup menggambarkan ya, sangat tegas. Itu adalah manifestasi dari Muslim Indonesia, ya, pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi catatan penting bahwa Islam di Indonesia itu adalah Islam mayoritas moderat, dan Islam mayoritas moderat itu adalah terbesar ya di dunia, di Indonesia. Dan itu sudah dinyatakan dengan baik oleh Presiden. Dan oleh karena itu pernyataan itu saya kira cukup proporsional. Adapun gambaran tadi masyarakat yang berekspresi dan menuntut berbagai macam, saya kira itu adalah gambaran aspirasi yang sangat-sangat bisa kita pahami. Jadi misalnya berekspresi atau bertindak ingin melakukan pemboikotan dan macam-macam, dan itu sepanjang itu adalah aksi dan ekspresi masyarakat, ya itu saya kira bisa dipahami. Bahkan sebagaimana kita ketahui, juga kabarnya juga ada Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan semacam ya fatwa, walaupun mungkin belum dimusyawarahkan ya fatwanya seperti apa, tapi sudah itu juga menggambarkan juga betapa ya merasa tersinggung ya umat Islam di Indonesia. Sehingga dengan demikian maka ketika umat Islam sangat tersinggung dan semua ekspresi keterhinaan, kegundahan itu dikemukakan, maka puncaknya adalah Presiden mengundang bersama Wakil Presiden mengundang tokoh-tokoh agama dan memberikan pernyataan. Saya kira itu cukup proporsional. Kalau kaitannya dengan pemboikotan, Mbak, saya kira pemboikotan itu kalau hubungannya dengan kita sebagai secara resmi antar negara, saya kira pemerintah belum sampai melakukan langkah-langkah resmi ke arah seperti itu. Karena apa? Karena diplomasi antar satu negara dengan negara yang lain, dalam hal ini misalnya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Prancis, saya kira masih banyak forum-forum yang juga bisa dilakukan bagaimana untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkait dengan soal ketersinggungan ini. Karena sebagaimana kita ketahui, persoalan seperti ini tidak hanya sekali terjadi. Karikatur dari kartun yang menggambarkan dan menghina Nabi Muhammad SAW juga pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah saya kira ada satu soal yang sangat-sangat serius, yaitu apa? Bagaimana sebenarnya Islamofobia di Barat ya, di Perancis atau di Eropa yang terus direproduksi itu memang akan terus menjadi masalah buat kita, dan itu adalah tantangan kita. Tapi saya kira ekspresi masyarakat saya kira sudah bisa dipahami oleh pemerintah. Baik. Tetapi kalau pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang lebih jauh dari apa yang sekarang dinyatakan itu, sampai saat ini sepanjang diskusi saya dengan Wakil Presiden itu, dan sudah ketemu dengan Wakil Presiden, juga sudah ketemu dengan Presiden, belum mengarah ke situ. Baik, ada masukan, ada saran dari Prof. Hikmahanto yang bersama saya di sini, Pak Kiai, bahwa melihat hubungan dekat antara Presiden Jokowi dengan Presiden Macron, ini ada baiknya jika kemudian soft approach dari Presiden Jokowi untuk bisa menghubungi Presiden Prancis tersebut dan juga mengatakan apa yang dirasakan oleh umat Muslim di Indonesia, di dunia, dan juga meminta bahwa Presiden Emmanuel Macron ini untuk bisa meminta maaf
Saya kira itu usulan yang sangat bijak dari Mas Mahanto ya, karena menggunakan soft truth itu saya kira sangat-sangat bagus. Artinya itu juga bisa dilakukan di kesempatan-kesempatan yang berbeda, di kesempatan yang lain. Tetapi maksud saya kalau dalam konteks sampai saat ini untuk melakukan seperti yang Anda katakan tadi mengenai pemboikotan sebagaimana yang dituntut atau mengusir Duta Besar. dubes Prancis, duta besar dan seterusnya, saya kira itu kan bukan sebuah langkah diplomatik yang menggambarkan bagaimana hubungan yang selama ini sudah terjadi antara Prancis dan Baik Pak Kiai, nanti sebelum Babe Haikal akan berikan tanggapan juga mengenai hal ini. Prof Firmansyah menyambung yang tadi bahwa Babe Haikal berkata soal boykot ini akan efektif kok, yang dilakukan Indonesia akan diikuti oleh negara-negara lainnya. Silakan Prof. Iya, sebenarnya Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Aljazair, Sudan, Palestina, Maroko, Turki, dan sejumlah negara yang ada di Timur Tengah juga sudah melakukan aksi boikot ya. Tapi untuk konteks Indonesia, tentu ketika saya menyampaikan ini adalah lebih ke arah simbolik, tentu pasti akan ada kerugian dari perusahaan Prancis yang beroperasi di Indonesia. Tapi kalau misalnya relatif dibandingkan dengan exposure perdagangan kita dengan katakanlah dengan Jerman, dengan Italia, tentu nilainya akan sangat kecil sekali ya. Baik. Tentu ini menjadi bukan berarti saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Perancis, tetapi bahwa aktivitas diplomasi harus tetap kita lakukan dengan tekanan-tekanan dari elemen masyarakat. Baik, Babe silakan tanggapannya Babe. Begini, yang pertama sekali lagi mohon banget Prof jangan meng-underestimate dengan mengatakan beberapa kali ini simbolik. On izin Prof, ini bukan sekedar simbolik. Indonesia itu ikon dari seluruh negara-negara yang ada umat Islam di seluruh dunia. Kiblatnya itu Indonesia. Karena itu apa yang dilakukan Indonesia walau kecil, mereka nggak tahu kok Prof, angka ekspor hubungan antara Perancis sama Indonesia mereka nggak tahu Prof. Ya, dan ya kalau cari tahu ya tahu, tapi selama ini dia nggak tahu. Yang dunia harus tahu dan akan kita terus gaungkan ke seluruh dunia karena saya ada jaringan ulama dunia, itu kita akan secara resmi memboikot seluruh produk Perancis yang ada di Indonesia. Mereka tahunya Indonesia negara luas, mereka tahunya Indonesia negara hebat, negara yang banyak produk Islamnya, sehingga mereka akan ikut. Jadi narasi itu sebuah simbol dan tidak berarti bagi Perancis, itu jangan digaungkan lagi. Berarti kalau seandainya semua mengikuti jejak Indonesia, juga pemulangan duta besar itu juga bukan simbolik, dan itu juga kita minta kepada Presiden. Agar apa? Agar wibawa Presiden itu naik sedunia. Hebat sekali Pak Jokowi gitu loh, berani melakukan hal itu. Hebat sekali, ini untuk perdamaian dunia. Oke, lupakan soal kartun, lupakan dulu sejenak. Yang dilakukan Macron ini adalah kejahatan terhadap simbol agama, bukan sebuah ekspresi daripada kebebasan berpendapat. Ini simbol agama kok, dan agama ini hampir menjadi agama yang terbesar di dunia kok, hampir 2 miliar gitu loh penduduknya. Jadi kalau begitu, mari kita dorong bersama-sama Presiden Jokowi untuk memulangkan si duta besar. Ini bagian daripada kecaman gitu loh. Dan juga kalau sekedar hubungan telepon ya silahkan saja. Lalu Presiden minta maaf ya, nggak lagi-lagi begitu. Karena dari seluruh dunia cuma satu, yaitu Paris, Prancis, sumber penghinaan Rasulullah. Yang lain nggak ada yang berani. Ke Amerika, bahkan Israel nggak ada. Saya juga pernah tinggal di Israel cukup lama, tapi nggak ada tuh yang berani mencela Nabi Muhammad secara langsung melalui kartun dan disebarluaskan. Satu gedung dan milik pemerintah itu memasang gambar itu. Apa kalau bukan penghinaan seperti ini? Jadi mari kita membela Rasul Pak Profesor. Bukan cuma sekedar simbolik dan bukan cuma sekedar minta maaf. Mari kita sama-sama dukung Presiden Jokowi untuk berani mengembalikan duta besar Prancis. Begitu usul kami. Baik, Profesor Hikmahanto bagaimana melihatnya? Ini bukan sekedar simbolik kok tuntutannya. Ya. Sebenarnya gini, ujungnya ini apa sih semua ini? Ujungnya ini kan sebenarnya permintaan maaf dari Presiden Macron. Lalu yang kedua, menarik statement yang sudah disampaikan. Itu kan ujungnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ada hard approach yang dilakukan oleh Presiden Turki. Beliau sudah secara keras menyampaikan. Apakah Presiden Macron kemudian menyerah? Tidak. Dia
mengatakan bahwa yang saya pertahankan adalah konstitusi saya. Seperti itu. Nah, saya berpikir ya, kalau misalnya kita misalnya memboikot produk, boleh aja, nggak ada masalah. Dan tadi Prof. Firman sudah juga menyampaikan bahwa di sejumlah negara sudah dilakukan pemboikotan terhadap produk. Ya, kalau kita mungkin baru sekarang. Tapi itu kan di level masyarakat, bukan pemerintah loh yang meminta untuk diboikot barang itu. Tapi masyarakat, silahkan, itu hak dari masyarakat, kita harus hormati juga. Baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu akan efektif membuat Presiden Macron, membuat pemerintah di Prancis paham bahwa mereka harus punya batas ketika memberikan ekspresi, kebebasan berekspresi pada masyarakatnya. Kalau menurut saya, soft approach Baik. yang harusnya dilakukan, ini adalah yang paling elegan. Baik. Memberi pemahaman kepada Presiden Macron. Baik. Akibat dari apa yang disampaikan. Akibat dari keteguhan dia untuk mempertahankan konstitusi. Values, nilai, kalau dulu boleh dari barat, sekarang nggak bisa lagi di dunia ini cuman dari barat saja. Tetapi harus didengar juga nilai-nilai dari berbagai dunia. Tetapi caranya, ya, karena kita harus mencari soft landingnya. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya sekarang kita mau mengusir persona non grata, duta besar Prancis. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian Presiden Macron akan meminta maaf? Apakah dia akan menarik mundur? Baik. Kan tidak juga, bisa saja seperti itu. Bahkan dia bisa juga melakukan pembalasan. Baik, Kamu baik. melakukan persona non grata, saya juga melakukan persona non grata. Baik, baik. Sayangnya waktu juga yang membatasi kita, tapi terima kasih Prof. Hikmahanto, terima kasih sudah hadir dan juga memberikan pandangannya. Pak Kiai Haji Mas Duki Baidowi, terima kasih sudah memberikan bagaimana upaya pemerintah. Kita akan tunggu juga bagaimana kelanjutannya. Babe Haikal Hasan juga terima kasih sudah menjelaskan apa tuntutan dari rekan-rekan tadi yang melakukan aksi bela Nabi, dan juga Prof. Firmansyah juga terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai boykot ini ataupun rencana boykot. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan rekan kami Windy Wellingtonnya dalam kabar utama. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Anda juga bisa dapatkan kabar-kabar terbaru. Cukup klik saja di tv1news.com. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.